Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali aku dapat menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Judul renunganku kali ini adalah Sahabat Sejati. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam podcastku kali ini episode ke-29. Ayatnya diambil dari Amsal 18 ayat 24b. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Selamat mendengarkan ya. Sharing sedikit, beberapa bulan yang lalu aku mendapatkan sebuah mimpi. Singkat cerita ya, ada saudara kerabat, bukan saudara kakak kandung, adik kandung gitu. Iya, kuliah psikologi ya, seorang perempuan. Nah, dia memberikan kepadaku sebuah rosario berwarna ungu tua atau ungu gelap, terbuat dari batu yang aku pegang begitu adem dan sejuk. Aku tanya ke dia, dari mana iya? Oh, dari habis pulang dari luar negeri, dari Singapura, masih bolak-balik latihan teater. Nah, aku pun teringat akan tulisan aku. Tadi sore nih baru ketemu tulisan asli aku dari sewaktu aku kuliah S1 Sastra Cina, aku angkatan 2005 ya. Judul di pojok kiri atas tulisan aku itu acting, pekerjaan yang gue bisa enjoy, sahabat sejati. Di bawahnya lagi itu nanti judul renungan aku selanjutnya ya. Gue dari dulu pengen banget ikut kelas acting, tapi belum kesampaian juga. Bukan bermaksud apa-apa sih sebenarnya, tapi untuk menyalurkan bakat, menstabilkan emosi. Karena emosiku itu agak mudah terpengaruh gitu ya. Kayak kalau ngelihat orang nangis, aku bisa jadi kebawa-bawa nangis. Benar-benar keluar air mata, bukan air mata buatan. Aku membayangkan latihannya seperti apa ya. Pasti akan sangat menyenangkan, seru bingit gitu. Apalagi kalau bisa pentas seperti teater yang ada sebagian dialognya berupa nyanyian. Apakah tulisan aku ini hanya mimpi ya? Seperti mimpiku dengan saudariku yang memberikan rosario itu. Ya, namanya juga tulisan ya. Sharing tentang pengalaman persahabatan. Ini yang SD aja dulu yang singkat ya, karena topik persahabatan itu kan luas ya. Aku pernah punya geng, namanya itu 4 sekawan. Yang pertama kenalin ya, namanya Elin. Yang kedua Kesia atau Caca. Yang ketiga Rena. Jadi aku personil kedua gitu. Dulu kita sering kreatif banget dalam mengadakan permainan kelompok gitu, bukan hanya kita berempat tapi antara teman sekomplek, jadi kita dibilangnya anak komplek gitu. Dan teman sekolah ya, dulu sih nggak satu gereja ya, tapi kami tuh merasa cocok satu sama lain karena tinggalnya di satu komplek yang sama itu dengan sekolah yang sama, walaupun nggak selalu sekelas antara 4 orang kami ini ya. Lombanya tuh ada lomba lari, aku tuh tomboy dulu. Jadi kalau lomba lari nyeker tuh paling jago, paling sering, bukan bilang paling sering sih, dibilangnya sering juara ya. Tapi aku sering dibilang anak bawang juga di antara anak komplek aku, karena yang lain kakak-kakaknya banyak yang lebih tua, aku termasuk yang lebih muda. Terus lomba nyanyi lagu Nikita gitu, jadi satu-satu nyanyi lagu Nikita. Kami itu termasuk ngefans dengan Nikita. Waktu aku pernah ke Kelapa Gading, kayaknya nggak sengaja ketemu, ngelihat Nikita sekelebatan gitu, aku langsung excited, bersemangat banget. Apa itu Nikita ya? Ada seorang cowok, apa dia adeknya, apa siapa gitu ya. Ya nggak kesangka juga aku sekarang suka juga nyanyi-nyanyi lagu rohani, termasuk lagu rohaninya Nikita. Terus kami pas kawan itu sering lomba lagi. Permainan, ada permainan totok seperti film-film silat Yoko gitu. Kalau ditotok itu nggak boleh bergerak ya. Lalu ada lomba nari kayak ala-ala Pai Sucen sambil pakai selendang dan make up gitu. Aku juga bingung sih itu idenya dari mana dulu ya, kok banyak banget yang kreatif. Kalau sekarang itu lebih bisa dieksplor lagi sih ide-ide kreativitasnya kita itu Lalu apalagi ya yang aku ceritakan dulu. Jadi dari pengalamanku itu, aku berkesimpulan bahwa seorang sahabat
adalah Ia yang mau berteman dengan kita walaupun kita belum jadi siapa-siapa, walaupun kita bukanlah orang yang terkenal atau orang yang kaya ya. Seorang sahabat itu bisa menerima sahabat yang lainnya dengan apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dia dapat mentoleransi kekurangannya kita. Dan hal itu pun sungguh indah ya, karena nggak setiap orang bisa demikian. Kadang-kadang orang di luar sana ya, ketika aku dewasa ya, ada yang bisa menerima kelebihannya kita tapi tidak bisa menerima kekurangan kita. Ada yang selalu hadir di saat yang senang-senang, makan-makan aja, maunya ditraktir terus gitu ya. Tapi ketika kita susah, ketika kita sulit, siapa yang selalu setia dan selalu berada di samping kita ya. Ya pokoknya seperti itu. Aku juga pernah menulis buku diary, buku biodata sih sebenarnya, itu bukan disebut buku diary. Jadi ada kesan-pesan antar teman-teman komplek aku gitu ya. Ada seorang kakak perempuan yang bilang motonya apa, pesan-pesan gitu. Masa kecil itu masa yang menyenangkan karena tidak bisa terulang lagi. Jadi nikmatilah sebaik mungkin, gunakan sebaik mungkin masa kecil kita itu. Ya intinya begitu ya. Aku sampai sekarang tuh pernah baca ya ketika aku dewasa, nih orang bijaksana banget ya. Waktu masih kecilnya kok dia bisa berpikir seperti bijaksana itu. Apa dia dikasih tahu sama emaknya ya. Sekarang aku bilangnya begitu. Dulu sih aku mikirnya bijak juga. Dia pas lagi nulis kata-kata itu di diary sama masa aku SD, dia masih SD juga tuh, kakak perempuan. Nah itu aku berpikir wajar-wajar aja, wah ternyata anak-anak kecil zaman dulu udah pada bijaksana ya. Dapat dari mana itu inspirasi ya? Iya, kadang-kadang seperti itulah anak kecil itu sering mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak disangka-sangka oleh orang dewasa ya. Mungkin ada malaikat pelindungnya atau mungkin dapat inspirasi dari Roh Kudus ya. Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang orang yang lebih dewasa malahan lebih kalah bijaksana dari anak kecil ya. Sharing sedikit di dunia roh, aku sering ditolong juga oleh beberapa temanku ya yang tidak bisa aku sebutkan. Begitu eratnya tali persahabatan itu sampai di dunia roh pun saling tolong menolong gitu, saling bergandengan tangan bersama mengatasi segala bahaya, kabur lari dari segala serangan musuh. Jadi di dunia roh itu ada bahaya, makanya kita sering berdoa, lindungilah kami ya Tuhan dari mara bahaya yang terlihat dan tidak terlihat. Ya seperti itulah Tuhan Yesus yang selalu ada di saat dan situasi apapun juga yang kita hadapi. Tuhan selalu menyertai kita dan Ia menjauhkan kita dari segala mara bahaya yang terlihat dan tidak terlihat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat sejati bagi kita. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang setia di saat senang dan di saat susah. Amin.